dan mereka dalam pemeliharaanmu, kata Allah, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan anak mukul orang tua karena nggak dikasih uang jajan misalnya, Nggak dibeli iPhone ya. nggak dibelikan iPhone, lantas orang tuanya dibunuh, dibacok ya. Bacok ya. Artinya kebanggaan orang tua itu ya bukan hanya kebanggaan duniawi, tapi yang paling utama itu adalah agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, masih bersama channel Sajali Sinaga. Nah, seperti biasa, kita pada malam yang berbahagia ini masih dengan ngobrol malam. Ya. Oke, teman-temannya, sebelum kita ngobrol, nah di sini ya ada beberapa ya tema ya yang akan kita angkat, ya kan? Jadi temanya ini sangat penting ya, penting dalam kehidupan kita. Karena ini adalah menyangkut ya sesuatu hal yang mendekatkan diri kepada surga atau ke neraka, ya kan? Nah, apa itu judulnya? Berbakti kepada kedua orang tua. Hai manusia, Jedeng jedeng deng deng deng. hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Iya, itu dia teman-teman ya. Kita sangat wajib sekali berbakti kepada kedua orang tua, ya kan? Nah, kebetulan sekali di sini masih bersama Ustadz kita, ya kan? Ardiansyah Putra SPD ya akan menyampaikan hal ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ya kedua orang tua kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya dan ditinggikan derajatnya di hari akhirat. Ya Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Masya Allah. Tafadhol Ustaz. Ya, syukran Ustadz Sajali Sinaga yang tiada henti untuk senantiasa mengisi kekosongan waktu dengan memberikan wejangan-wejangan kepada penonton setia channel Sajali Sinaga, dan ini merupakan kebanggaan bagi saya tersendiri sebab alhamdulillah saya perhatikan isi daripada konten-konten Ustadz semua mengenai dakwah, dan itu merupakan salah satu kewajiban kita Ustadz untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Terlepas daripada orang itu berubah atau tidak, yang penting kewajiban dakwah itu telah kita sampaikan. Iya. Sebab orang itu berubah atau tidaknya tergantung kepada hatinya masing-masing. Kira-kira dia mau tidak menerima hidayah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
dan kita serahkan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali diskusi ini dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaatnya lah yang kita harapkan di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, penonton setia channel Sejali Sinaga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini tema yang diberikan kepada saya, Masya Allah, ini sangat menyayat hati sebenarnya. Kenapa? Karena sampai hari ini saya merasa Ustadz belum bisa memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua saya. Belum mampu saya membahagiakan mereka. Walaupun hari ini Ustadz tidak lagi memiliki ayah, kemudian saya tak lagi memiliki seorang ibu ya. Paling tidak kita selaku anak, gitu kan, harusnya rajin untuk mendoakan mereka. Itulah yang memang diharapkan dan dinanti-nanti oleh kedua orang tua kita. Apakah kedua orang tua kita masih hidup atau tidak, yang jelas bakti anak itu harus dijalankan. Ternyata Ustadz ada beberapa cara agar kita bisa berbuat bakti kepada kedua orang tua. Yang pertama Ustadz, alangkah baiknya kita selaku anak untuk senantiasa bertutur kata yang baik dengan kedua orang tua kita. Iya. Hal senada ternyata telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an surah Al-Isra ayat ke-23 sampai ke-24 yang berbunyi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang sekira maknanya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Maka jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya, kata Allah, sampai kepada usia yang lanjut, dan mereka dalam pemeliharaanmu, kata Allah, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka dengan ucap, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi 2 huruf saja ternyata Ustadz, A sama H, ah pun tidak boleh kita ucapkan. Apalagi ketika kata-kata itu lebih daripada kata ah. Misalnya cacian, sumpah serapah. Hari ini tak jarang kita temukan banyak anak yang justru dengan orang tuanya Membunuh ya. berkata kasar. Enggak apa, ini membunuh ya. Bahkan tindakan kriminalitas
seolah-olah menjadi hal yang biasa gitu kan. Anak mukul orang tua karena nggak dikasih uang jajan misalnya. Dibeli Nmax. Ya nggak dibeli apa Habis, Bang. Nmax, Nggak dibeli iPhone-nya. nggak dibelikan iPhone. Lantas orang tuanya dibunuh, dibacok ya. Bacok ya kan? Ini salah satu ciri daripada tanda akhir zaman. Iya, betul sekali, akhir zaman. Karena begini Ustadz, kita hari ini janganlah terlalu banyak permintaan kepada kedua orang tua kita, sementara takaran ekonomi orang tua kita itu tidak mampu gitu kan. Luar biasanya lagi, ada anak yang kepada kedua orang tuanya itu kasarnya luar biasa dari segi ucapan, perkataan, perbuatan. Namun sebaliknya, ketika dia berbicara, bertutur kata kepada pacarnya Lemah lembut. bahkan kata-kata sayang itu udah biasa diucapkan. Ya. Perhatian kita kepada pacar itu bisa dikatakan melebihi perhatian kita kepada kedua orang tua. Di setiap jadwal makan misalnya, kalaupun nggak kita WA gitu kan, kita telepon, sayang di mana, udah makan apa belum gitu kan, udah makan siang sayang gitu ya. Ingat ya pemirsa, Yang sayang. siapa yang suka berkata seperti itu, udah makan siang sayang, nggak masuk surga Ustaz. Nggak masuk surga. Oh. Nah, Ustaz. Masuk culga. Surga. Cadel kan. Jadi begitu ya. Sadarlah kita selaku anak, hari ini kita belum mampu memberikan kebahagiaan untuk kedua orang tua kita. Namun paling tidak jangan sampai kita berbuat kasar dengan mereka. Iya. Itu Ustaz. Kenapa kita bisa bertutur kata yang baik dengan pacar kita yang belum tentu jadi milik kita? Kalaupun misalnya dia jadi milik kita, ada batasan. Batasannya. Ya. Kenapa saya katakan ada batasan? Suatu saat kita nggak suka, kita bisa mentalaknya. Ketika terucap kata talak, terputuslah hubungan tadi. Namun kepada kedua orang tua, sampai hari kiamat pun tidak ada putusnya. Ibarat air dicincang, takkan bisa air itu putus Ustaz. Begitulah hubungan kita kepada kedua orang tua. Sejelek apapun orang tua kita, semiskin apapun kehidupannya, kemudian seburuk apapun rupanya, dia tetaplah orang tua yang berjasa terhadap hidup dan kehidupan kita. Kemudian yang kedua Ustadz, selain kita bertutur kata yang baik dengan mereka, doakanlah kedua orang tua kita dengan doa yang Ustadz bacakan tadi. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayya shaghira. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, supaya diampunkan dosa kita, dosa kedua orang tua kita. Dan kita memohon kepada Allah juga di situ agar kedua orang tua kita mendapatkan kasih sayang Allah sebagaimana orang tua kita memberikan kasih sayang kepada kita. Gitu kan? Nah, terlebih lagi jika orang tua kita sudah tidak ada Ustadz. Seminimal-minimalnya selesai kita daripada sholat, bacakanlah Al-Fatihah untuk mereka. Gitu. Atau dengan doa yang Allahumma ghfirli tadi sudah mencukupi. Karena orang tua yang sudah tiada
Itu ibarat Ustadz mereka berada di lautan yang lepas. Mereka berada di tengah-tengah. Mereka tak pandai berenang. Mereka mengharapkan sekali pertolongan kita anak. Nah, doa tadilah sebagai penyelamat atau pelampungnya, ya, supaya dia tidak tenggelam. Itu sebenarnya makna doa. Seandainya Allah Subhanahu wa taala bukakan, ya, pintu misteri, ya kan? Ya. Atau pintu alam barzakh, mungkin kita tidak akan pernah sanggup untuk melihat bagaimana kedua orang tua kita atau orang tua kita yang sudah tiada, yang mereka meminta bantuan kita. Tolong nak, ayah sudah mau tenggelam nak. Tolong nak, ibu sudah mau tenggelam. Namun kita tidak hadir dengan panggilan tadi. Kita cuek-cuek bebek. Mampuslah situ. Sadarlah, kita nanti bakal jadi orang tua. Bagaimana kalau misalnya anak kita nanti cuek juga sama kita. Ingat ya, bahaya. Ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua kita. Ridho ilahi. Iya. Karena ridhonya murka ilahi. Karena murkanya, bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Nah, itu kata Rhoma Irama. Syarat akan makna. Syair-syair lagunya. Syair lagu. Makna dakwah semua itu. Kita kupas secara singkat dan padat ya. Selain kita mendoakannya, maka yang ketiga, selalu memprioritaskan orang tua kita dari segalanya. Itulah kenapa orang Cina itu Ustadz hidupnya bisa mewah-mewah. Ternyata kalau kita perhatikan Ustadz, setua apapun orang tuanya, ya, mereka sangat luar biasa cara memuliakan orang tuanya. Orang kafir pula ya. Ya. Artinya begini, dia tahu dan paham bahwa orang tuanya lah yang berjasa terhadap dirinya sehingga mereka menjadi sukses gitu kan dari kacamata dunia. Akhirnya untuk membalas itu semua di usia yang sudah lansia, perhatikan coba orang-orang itu. Bawa mobil mewah, itu orang tuanya selalu dibawa itu. Kemana mereka makan, itu dibawa orang tuanya. Begitulah cara mereka menghargai kedua orang tuanya. Nah, bagaimana dengan kita Islam yang memang sudah menjadi kewajiban. Bahkan ada tuntunannya dari Rasul supaya kita berbakti kepada kedua orang tua. Tapi sedikit kita yang melakukan itu. Sedikit pula. Justru orang-orang yang di luar Islam pula yang lebih banyak. Luar biasa memperlakukan orang tuanya. Jadi intinya adalah lakukanlah yang terbaik untuk kedua orang tua kita sehingga kedua orang tua kita itu menjadi prioritas. Prioritas itu berarti kan lebih diutamakan gitu Ustaz dari segala-galanya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya Ustaz, senantiasa kita membuat bangga orang tua. Ya. Betul. Kebanggaan orang tua kepada anaknya itu luar biasa pahalanya Ustaz. Jadi kalau orang tua kita tersenyum bahagia karena bangganya kepada kita. Misalnya kita mendapat juara di kelas, kita menjadi orang yang terpandang, kan mengangkat marwah, mengangkat derajat
orang tua kita, Ustaz. Betul, Kemudian betul. dia tersenyum dengan apa yang dimiliki oleh anaknya. Masya Allah, itu hati orang tua ya ibarat disiram air salju, air es dingin gitu. Ya Allah, Apalagi bisa juga berhasil anakku gitu kan. apalagi dia habis Quran, Ustaz, ya. Apalagi dia Masya habis Allah. Quran. Artinya kebanggaan orang tua itu ya bukan hanya kebanggaan duniawi, Tapi akhirat ya, tapi yang paling utama itu adalah agamanya. agamanya. Itu sebenarnya. Karena jangan sampai ketika orang tua kita nanti sudah tiada di atas muka bumi Allah ini, ya kita selama hari ini sekolah jauh-jauh ya kan, Luar negeri sampai ke luar negeri, begitu orang tua nggak ada, nggak bisa. kita nyolatkannya. Bagaimana seandainya Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya lagi, ditiupkan ya, gitu kan, masuklah ke jasad itu. Kemudian diperhatikannya bahwa yang menjadi imam sholat itu bukan anaknya gitu kan. Betapa kecewanya dia. Karena sebenarnya itu kado terindah untuk orang tua kita. Nah kemudian yang selanjutnya Ustadz, memberi kehidupan yang layak untuknya. Jadi kalau hari ini misalnya orang tua kita sudah dalam keadaan uzur, apalagi dalam kondisi keterbatasan ekonomi, maka anaklah yang merawatnya. Gitu. Beda Ustadz, anak sama orang tua itu beda kasih sayangnya. Iya. Orang tua itu kasih sayangnya sepanjang jalan. Sepanjang jalan. Ya. Kalau anak sama orang tua kasih sayangnya sepanjang gala. sepanjang gala. Iya. Dia berbatas. Iya. Kasih Sepanjang panjangnya gala masih bisa diukur. Tapi kalau jalan nggak ada habisnya Ustaz. Iya. Kalau kasih ibu keluarga. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Iya. Yang sering kita temukan Ustadz, coba kita bayangkan dulu kita masih kecil ya, kita sakit, itu orang tua khawatirnya luar biasa Ustadz. Iya. Ya. Taruhan nyawa ya. Bahkan nyawa itu dia korbankan demi kesembuhan kita anaknya. Gitu kan? Dia korbankan semuanya demi kesembuhan anaknya. Sekalipun nyawa. Nggak usah bicara ekonomi, nggak usah bicara materi ya. Nyawa dia taruhkan demi kita. Supaya apa? Anaknya sehat, anaknya selamat. Nah setelah kita tumbuh dewasa, orang tua pun sudah mulai uzur. Maka pertanyaannya Ustadz hari ini, ya, kalau orang tua mampu mereka membesarkan, mengasuh anaknya, katakanlah dulu 10 orang. Satu orang tua atau dua lah ya kan, ayah sama ibu. 10 anaknya, 10 bisa dia besarkan. 10 dia rawat. Tapi ketika semua sudah dewasa, untuk merawat satu orang tua saja atau 2 orang tua saja, oper-operan. Yang 10 ini tidak mampu. Bahkan di saat dia sakit, kebalikannya ya. Kapan lah selesainya orang tua ini? Enak ya? Iya kan? Betul kan? Disuruh ngurus pun oper-operan. Iya. Padahal pada saat kita masih kecil dulu, diurusnya dia berupaya kita supaya sehat, supaya selamat. Nah ketika dia sudah tua, malah itu nggak ada. Artinya dia tidak menerima ya seperti apa yang dia lakukan kepada kita. Itu kebalikannya yang dia dapat. Bagaimanalah selesainya orang tua ini supaya cepat matinya.
Biasanya gitu. Nah, kemudian Ustadz yang berikutnya, selain kita memberikan kehidupan yang layak kepada kedua orang tua kita, apalagi kita mampu, ya kan? Apa yang dimintanya segera kita kasih. Gitu kan? Maka selain itu, rawatlah orang tua kita di saat usia senja. Dirawat, dibolong. Kalaupun orang tua kita, naudzubillah ya, misalnya dalam kondisi stroke yang memang membutuhkan perawatan khusus, super khusus kalau saya bilang, ya, maka rawatlah anak, rawatlah orang tua kita tadi. Jadi anaklah yang merawat itu. Kalaupun pipis, dibersihkan pipisnya. Kalaupun misalnya dia buang hajat di situ, bersihkanlah dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Orang tua kita merasa dilindungi, merasa kalau dia itu betul-betul diurus. Tapi banyak Ustadz ketika diurusnya dia kan, dibolot pipisnya, dibolot kiatnya gitu kan, dibersihkan. Tapi bukan menjadi nilai pahala ya. Malah yang tadinya pahala, ya kan, yang awalnya tadi pahala, kemudian jadi minus pahalanya. Minus ya. Berubah menjadi dosa. Kenapa? Sambil ngomel. Ikhlas tak ikhlas ya. Mamaku ini ya, ada pikirannya kencing pun sembarangan gitu kan. Sambil geremet ya, gremeng gitu bahasanya. Udah tahu lah aku capek baru ngepel. Ini bercecer-cecer lagi. Oh memang mama ini nggak ada apanya. Masing-masing. Perkataan juga lah yang menyebabkan akhirnya pahala berubah menjadi pada dosa. Kemudian selanjutnya menghormati pilihan orang tua. Kadang kan kita Ustadz selaku anak berasa bahwa orang tua itu selalu ego ya kan. Ya kan biasanya. Jadi kita beranggap opini dia itu selalu harus dilaksanakan gitu. Kita sama orang tua itu suka juga bersih tegang gitu kan. Artinya berbeda pendapat gitu. Bersikeras ya. Iya. Timbullah perdebatan. Nah, nggak mau aku masa aku di sekolah kan udahlah. Nah, mama kepingin kau jadi ulama, gitu kan? Masuklah pesantren. Nah, nggak mau aku nggak betah aku. Nah, artinya apa? Kita menganggap bahwa apa yang menjadi pendapat orang tua itu karena nggak sejalan dengan kita, aduh ini nggak usah dipilih lah gitu kan, berseberangan kok sama aku. Padahal itu memang selayaknya kita selaku anak berupaya untuk memprioritaskan. Yakinlah bahwa apa yang menjadi pilihan orang tua itu mungkin itulah yang terbaik. Kenapa? Karena orang tua kita sudah ridho. Kan di awal aja dibilang ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua kita. Murka Allah itu juga terletak pada orang tua kita. Jadi jangan ada timbul perasaan bahwa orang tua kita paling egois. Jangan, hilangkan itu semua daripada pikiran kita. Sebab orang tua itu kadang-kadang lebih tajam lagi instingnya. Ini anakku bakal jadi ini. Ada yang kayak gitu Ustaz kan? Kenapa? Wajar lah. Orang kan kita dirawat dia dari kecil kan. Ya dia mengerti betul tentang sifat kita kan. Dia mau jadi apa, mau jadi ini, mau jadi itu gitu Ustaz ya. Kemudian yang selanjutnya melakukan apa yang itu tadi diridai orang tua. Itu nggak perlu kita kupas lagi karena sudah disinggung tadi. Kemudian yang ke-9, rutin memberikan kabar bagi yang sudah tidak tinggal bersama orang tua. Layaknya kita anak yang mungkin terpisah dengan orang tua, ya. Mungkin sekolah atau merantau gitu kan. Kasih kabar lah. Sering-seringlah kasih kabar.
Yang dikhawatirkan apa? Ketika misalnya dia merindukan kita, kerinduannya itu amat sangat dalam gitu Ustaz ya. Iya. Kemudian dia kepingin mendengarkan suara anaknya. Nggak pun dia harus berjumpa secara langsung ya, Teleponnya melalui via telepon dengan mendengarkan suara udah anaknya senang saja. ya. Dia sudah senang sekali ya. Macamnya kerinduan dia itu sudah terlepaskan gitu. Tapi kadang-kadang kita selaku anak begitu bunyi telepon kita tengok, mamaku pula lain yang nelpon. Nggak tahu dia aku lagi sibuk, apalagi pas sama pacar Iya. misalnya kan. Pacar Aduh, ya. udah Aduh. kita matikan. Kita reject. Kan gitu. 10 menit kemudian atau setengah jam kemudian akhirnya ada paman yang nelpon mengabari bahwa orang tua kita sudah berpulang ke rahmatullah. Dan itu ternyata adalah panggilan terakhir orang tua kita. Apakah kita selaku anak tidak merasa terpukul ya bahwa orang tua yang rindunya luar biasa kepada kita tadi Cuek ya. ya, kita cuek sama dia, ternyata itu adalah panggilan terakhirnya. Tidak kesampaian hasrat rindu tadi itu mendengarkan suara kita. Akibat apa? Kita reject. Reject. Kita tolak panggilan itu. Tiba-tiba dengar kabar, oh nak, ini paman gitu kan. Ya ada apa paman? Sambil menangis nih kan mengabarkannya, mamamu sudah tiada nak. Barulah kita akhirnya rolling. Mencak-mencak. Aduh mak, cepet kali lah mama meninggal, menyesal kali lah aku mak, kenapa nggak aku angkat telepon tadi mak. Rupanya mama yang rindu lah sama aku mak, iya kan? Iya. Itulah yang terjadi. Begitu kita pulang, ya kan? Kita pulang ke rumah, kita berlari dari depan gang masuk ke dalam. Ternyata orang sudah berkerumun di sana. Kita masuk perlahan. Ini lutut udah nggak berdaya lagi Ustaz. Iya. Akhirnya kita merangkak menuju jasad mama tadi yang telah berbaring di dalam rumah dan tak berdaya. Begitu kita buka kain penutup daripada jenazah emak kita, waduh, pikiran ini pun jadi nggak karuan. Artinya nggak karuan itu gini Ustaz, berkecamuk. Rasanya menyesal ada gitu kan. Iya. Kecewa ada, sedih ya, berkecamuk di situ ya. Bergelora. Iya kan? Oke, teman-teman, itu tadi ya. Berbakti kepada kedua orang tua tidak ada batasnya. Benar Ustaz ya. Jadi jangan sampai kita sudah sukses, ya sudah senang, lalu kita melupakan orang tua kita. Jangan sampai kejadian seperti Malin Kundang. Malin Kundang sendiri itu adalah sebagai pelajaran buat kita. Jadi yang mana ketika kita itu jatuh terpuruk, orang tua selalu ada untuk kita. Ya, jadi kita berjuanglah bersama, tetap rawat orang tua. Dan bagi teman-teman, diharapkan selalulah berdoa untuk kedua orang tua dan terus kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena memang Ustadz, kalau jadi orang baik ini nggak ada jalan satu-satunya kecuali iman dan takwa. Betul. Mau belajar apapun dia, setinggi apapun gelarnya, S2, S3, S2 pun sekalian, mau dia kuliah tentang budi pekerti yang apa gitu, yang paling keren gitu kan, kalau nggak ada iman takwa ya sama aja. Ya, iman dan takwa adalah sesuatu yang betul-betul menyelamatkan kita ternyata, bukan di dunia tapi di akhirat. Oke, cukup sekian teman-teman ya. Dan jangan lupa selalu like, subscribe di channel Sajali Sinaga. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu bisa menyayangi kedua orang tua kita. Oke? Dan membahagiakannya. Iya. Dan jangan lupa
kita harus bisa membahagiakannya. Membahagiakan itu bukan berarti kita memiliki fasilitas ya, materi kenikmatan dunia, tapi cobalah dengan kesolehan, doa, doa, tutur kata yang baik, iya, dan doaan, lain-lain. dan lain. Oke ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.